Ketika mendengar nama Kuba, apa yang pertama kali muncul di benak Anda? Embargo? Mobil-mobil klasik? Atau sebuah negara yang seolah terperangkap di antara dua zaman? Kuba adalah pulau sepanjang sekitar 1.200 km yang membentang di atas perairan biru kehijauan Karibia. Bentuknya menyerupai buaya raksasa dan luas wilayahnya bahkan melebihi Portugal. Sekitar 11 juta penduduk tinggal di antara pegunungan, dataran bergelombang, perkebunan tebu, dan lembah-lembah batu kapur. Namun di balik keindahan tropis itu, terdapat krisis kemanusiaan telah tumbuh selama puluhan tahun. Saat kehidupan nyata di Kuba, sebagian besar warga Kuba bergantung pada buku jatah bulanan bernama libreta. Dahulu buku ini dimaksudkan sebagai jaminan pangan, tetapi kini lebih sering menjadi catatan tentang kebutuhan yang tidak tersedia. Dalam satu bulan, jatah tersebut mencakup sekitar 1,6 kg beras, 4,4 kg kacang hitam, 111 gram daging ayam, dan 1,2 kg gula. Bayi memperoleh kira-kira 0,4 liter susu. Kebutuhan lain harus dibeli dengan harga yang diatur negara. Itu pun apabila barangnya tersedia. Kehidupan ekonomi Kuba juga dibayangi kehancuran nilai mata uang. Pemerintah mempertahankan kurs resmi pada tingkat 1 berbanding 24 atau 1 berbanding 120. Namun pada awal 2025, kurs yang benar-benar digunakan di pasar gelap telah melonjak menjadi sekitar 400 hingga 460 peso Kuba untuk $1 Amerika Serikat. Situasi ini disebut telah mendorong 89% penduduk ke dalam kemiskinan ekstrem. Sementara itu, rata-rata gaji pegawai negara hanya sekitar $20 sampai $40 Amerika Serikat per bulan. Jumlah yang bahkan seringkali tidak cukup untuk membeli kebutuhan pangan selama 1 minggu. Usaha swasta masih dibatasi dengan ketat. Seseorang yang tertangkap menyembelih sapi secara ilegal dapat menghadapi hukuman penjara selama 15 hingga 20 tahun. Bagi negara, ternak dianggap sebagai aset penting untuk produksi susu dan kegiatan pertanian. Di toko roti milik pemerintah, para pekerja terlihat bergegas memanggang roti sementara antrean panjang terbentuk di luar bangunan. Satu roti hanya berharga sekitar 25 sen. Kedengarannya murah, tetapi setiap anggota keluarga hanya diperbolehkan membeli 1 buah. Setiap pembelian dicatat dan diberi cap dalam buku distribusi agar tidak ada seorang pun yang menimbun persediaan. Di jalan-jalan Kuba, Anda hampir tidak akan menemukan toko serba ada, butik pakaian, atau toko elektronik. Tempat-tempat seperti itu nyaris tidak tersedia. Untuk mengisi kekosongan tersebut, muncul perdagangan yang dikenal sebagai mula. Para pelakunya terbang ke Panama atau Amerika Serikat, lalu membawa pulang berbagai barang melalui bagasi pribadi, mulai dari ban kendaraan hingga obat-obatan. Kelangkaan bahan bakar dan rapuhnya jaringan listrik membuat kehidupan sehari-hari terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Pemadaman listrik nasional pernah berlangsung hampir 7 hari. Di sejumlah provinsi, listrik dapat padam hingga 20 jam setiap hari. Krisis energi ini langsung berubah menjadi krisis air. Ketika listrik berhenti, pompa air elektrik ikut mati. Akibatnya, kawasan permukiman dapat kehilangan pasokan air selama berminggu-minggu. Di bangunan-bangunan yang mulai runtuh, keluarga terpaksa menggunakan ember sebagai pengganti toilet. Banyak orang harus mengantre berjam-jam untuk memperoleh bahan bakar, menunggu berminggu-minggu demi obat penting, dan terkadang menanti berbulan-bulan untuk visa yang belum tentu disetujui. Pada saat yang sama, produksi pangan telah merosot lebih dari 50%. Kesenjangan sosial juga terlihat jelas. Di Vedado dan Miramar, terdapat rumah-rumah yang relatif modern dan terawat. Sebagian besar dimiliki oleh keluarga yang menerima kiriman uang dari luar negeri. Namun, di Centro Habana dan Havana Tua, banyak keluarga tinggal berdesakan di bangunan sewa yang rapuh. Panas tropis memperkuat bau tumpukan sampah yang tidak terangkut karena kendaraan pengelola limbah tidak memiliki cukup bahan bakar untuk beroperasi. Meski dikelilingi kerusakan, semangat warga belum sepenuhnya padam. Mereka mengenal istilah sosiolisme, yaitu kebiasaan mengandalkan hubungan sosial untuk bertahan hidup. Di tengah kesulitan, orang-orang masih berdiri di pinggir jalan, berbincang, tertawa, dan bernyanyi. Seolah-olah kota itu menolak membiarkan kesedihan menjadi pemenang. Bahkan menyewa mobil dapat terasa seperti menjalankan misi tambahan yang rumit. Seseorang mungkin harus menunggu selama 3 hari hanya untuk mendapatkan kendaraan.
Setelah itu, pengisian bahan bakar harus dilakukan melalui aplikasi tiket. Pengemudi masuk ke dalam antrean virtual yang berisi ribuan orang. Mereka bisa memperoleh nomor antrean 7.000 dan harus menunggu berbulan-bulan demi jatah 20 liter bensin. Proses ini sering diawasi polisi untuk mencegah penjualan kembali secara ilegal. Di jalanan, harga bahan bakar dapat mencapai 50 peso per liter. 2. Perempuan Kuba dan misteri malam Havana. Ada satu hal yang segera terlihat ketika seseorang tinggal cukup lama di Kuba. Perempuan mengatur hampir semua hal yang benar-benar penting. Di banyak rumah tangga, perempuan menjadi pengelola utama perjuangan hidup. Merekalah yang harus memecahkan teka-teki harian yang rumit. Di mana arang bisa ditemukan hari ini? Fentanita mana yang mungkin menjual roti? Siapa yang mendapat giliran dalam antrean bahan bakar virtual? Kapan air akan mengalir? Bagaimana jatah minggu ini dapat dibagi agar cukup untuk seluruh keluarga? Kekuatan perempuan Kuba bukanlah sesuatu yang baru. Namun, krisis yang sedang berlangsung semakin menegaskan peran mereka sebagai pengatur utama kehidupan sehari-hari. Mereka menjaga jaringan sosial, bertukar informasi, saling membantu, dan menukar bantuan dengan bantuan. Di tengah semua tekanan itu, mereka masih berusaha mempertahankan tradisi budaya. Salah satunya adalah Quinceañera, perayaan ulang tahun ke-15 seorang anak perempuan yang dianggap sebagai tahap memasuki kedewasaan. Bahkan ketika kondisi ekonomi berada di titik terburuk, keluarga tetap mencari cara untuk menandai momen tersebut. Mereka mungkin tidak lagi mampu mengadakan pesta besar seperti dahulu. Namun, keluarga tetap berkumpul, tetap merayakan, dan tetap menunjukkan bahwa beberapa hal lebih berharga daripada kesulitan. Kekuatan yang berpusat pada perempuan ini juga menjadi bagian dari sosialisme. Hubungan sosial berubah menjadi jaring pengaman tidak resmi ketika negara tidak mampu menyediakan pelayanan dasar. Tetangga saling memberitahu lokasi air yang masih tersedia. Teman-teman mengabarkan ketika sebuah toko baru menerima kiriman barang. Anggota keluarga mengumpulkan sumber daya untuk membantu siapapun yang paling kesulitan pada minggu tersebut. Namun, suasana Havana berubah ketika malam tiba. Sekitar pukul 10 malam, kota mulai memperlihatkan wajah yang berbeda. Kehidupan malamnya tidak terkonsentrasi dan tidak sekacau Pattaya atau Hamburg. Aktivitasnya tersebar secara lebih alami di berbagai sudut kota. Kuba tidak memiliki satu kawasan hiburan malam yang benar-benar tetap. Sebaliknya, jalan-jalan di sekitar hotel dan pusat kota perlahan menjadi ramai. Kelompok-kelompok perempuan terlihat berdiri sambil berbincang. Sebagian membantu wisatawan menemukan bar, klub, atau tempat hiburan malam. Ada pula perempuan yang bekerja secara resmi di spa berizin dan pusat kebugaran. Perawatan relaksi seluruh tubuh biasanya berharga sekitar 30 hingga 40 dolar Amerika Serikat. Tempat-tempat tersebut beroperasi di bawah peraturan resmi dan menjadi bagian dari ekonomi malam Havana, sebuah perpaduan antara tradisi lokal dan kebutuhan pariwisata modern. Apabila video ini berpangki mendik isi bari, nyalakan lonceng pemberitahuan, bagikan kepada teman-teman, dan berlangganan lain apabila dia belum melakukannya. 3. Mobil Kuba yang seolah tidak mengenal waktu. Untuk memahami cara Kuba bertahan, lihatlah kendaraan yang memenuhi jalanannya. Jalan-jalan Kuba seperti museum hidup yang dipertahankan oleh kreativitas, keteguhan hati, dan kemampuan teknik yang lahir dari kebutuhan untuk bertahan. Secara umum, terdapat dua jenis kendaraan yang paling mudah ditemukan. Pertama, sedan modern buatan Tiongkok yang biasanya digunakan sebagai taksi atau kendaraan pemerintah. Kedua, mobil klasik Amerika dari dekade 1990-an. Chevrolet, Buick, Ford, dan Cadillac masih melaju di udara lembab Havana seakan waktu tidak pernah menyentuhnya. Namun, jangan menganggap pemandangan ini sebagai kemewahan antik atau sekadar kecintaan pada masa lalu. Mobil-mobil tersebut tetap digunakan bukan karena masyarakat Kuba bebas memilih gaya lama, melainkan karena mereka hampir tidak memiliki pilihan lain. Sejak embargo Amerika Serikat dimulai pada 1962, Kuba kesulitan memperoleh kendaraan baru dan suku cadang asli. Apabila seseorang memiliki mobil buatan sebelum 1999, besar kemungkinan kendaraan itu akan digunakan seumur hidup. Pemiliknya tidak dapat dengan mudah membeli pengganti modern dan tidak bisa memesan komponen baru. Satu-satunya pilihan adalah memperbaiki, mendaur ulang, membangun kembali, dan berharap mesin tetap hidup. Disinilah kecerdikan mekanik Kuba mencapai tingkat yang luar biasa.
Karena tidak memiliki suku cadang asli, para mekanik belajar memasukkan mesin Toyota, Lada, bahkan mesin perahu ke dalam rangka mobil Amerika. Mereka membangun ulang sistem transmisi dengan logam bekas dari tempat penampungan rongsokan. Panci aluminium lama dapat dibentuk menjadi panel bodi. Pipa knalpot tilas dari potongan baja apapun yang masih dapat ditemukan. Cat kendaraan bahkan diracik sendiri menggunakan resep keluarga. Probably 53. I am not sure of the Kendaraan-kendaraan tersebut tidak motorcycle we call it Coco taxi. mobil biasa. Mereka adalah gabungan komponen dari berbagai negara. Mesin rakitan yang dibangun dengan tangan dan dipertahankan melalui kreativitas serta tekad. Setiap mobil klasik yang melintas mewakili puluhan tahun pemecahan masalah, ribuan jam kerja, dan penolakan untuk membiarkan sebuah mesin mati ketika penggantinya tidak tersedia. Meski demikian, sebagian besar penduduk Kuba tidak memiliki mobil. Mereka bergantung pada bus yang sangat padat, tempat penumpang harus saling mendorong hanya untuk dapat naik. Sebagian menggunakan Coco taxi berwarna kuning terang, kendaraan roda 3 berbentuk seperti helm raksasa. Tarifnya sekitar $2 Amerika Serikat per kilometer. Ada pula perantara taksi yang muncul di sudut jalan, menghentikan mobil untuk penumpang, kemudian meminta komisi atas bantuan tersebut. Tekan tombol suka untuk memberitahu kami bahwa tayangan ini bermanfaat. Bagi Anda yang menonton melalui telepon genggam, jangan lupa menekan tombol hype di bawah video. Bagaimana cerutu legendaris Kuba dibuat? Pembuatan cerutu di Kuba diperlakukan sebagai warisan yang hampir suci, dan penghormatan itu bukan tanpa alasan. Untuk menghasilkan satu cerutu Kuba bermutu tinggi, diperlukan lebih dari 500 tahap yang dikerjakan dengan sangat teliti, mulai dari pemilihan benih tembakau hingga pemeriksaan terakhir. Perjalanan itu dimulai di perkebunan tembakau legendaris Pinar del Rio, sekitar 150 km di sebelah barat Havana. Di wilayah ini, daun tembakau yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia tumbuh di tanah merah yang telah dibudidayakan selama beberapa generasi. Setiap daun dipilih dengan tangan. Setelah itu, daun difermentasi secara hati-hati, disimpan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, lalu diberikan kepada para ahli pelinting yang telah mengasah keterampilan mereka selama puluhan tahun. Para perajin tersebut dapat menghasilkan cerutu sempurna hanya dalam hitungan menit. Tekanannya harus tepat, cukup longgar agar udara dapat mengalir dengan baik, tetapi cukup rapat agar cerutu terbakar perlahan. Keahlian inilah yang menjadikan cerutu Kuba sebagai standar tertinggi di pasar dunia. Merek seperti Cohiba, Monte Cristo, Romeo y Julieta, dan Partagas dijual dengan harga sangat tinggi. Satu batang Cohiba Behaik, salah satu produk paling eksklusif, dapat berharga antara $400 hingga $500 Amerika Serikat. Satu kotak Monte Cristo kelas atas bahkan dapat dijual seharga $2.000 atau lebih. Setiap tahun, Habanos SA, distributor eksklusif cerutu Kuba, menyelenggarakan Festival Habanos di Havana. Acara mewah selama 5 hari ini menarik penggemar cerutu kaya dari lebih dari 70 negara. Mereka menginap di hotel premium, mengikuti acara pencicipan khusus, mengunjungi perkebunan tembakau, dan membelanjakan ribuan dolar untuk produk edisi terbatas. Di dalam pabrik cerutu Kuba, terdapat tradisi yang sangat khas. Pabrik-pabrik masih mempekerjakan lectors, yaitu pembaca yang duduk di bagian depan ruangan dan membacakan berbagai tulisan dengan suara lantang ketika para pekerja melinting tembakau. Tradisi ini telah berlangsung sejak abad ke-19. Tujuannya adalah menjaga para pekerja tetap terhibur dan memperoleh informasi selama menjalani jam kerja yang panjang. Para lectors membacakan surat kabar, esai politik, novel klasik, dan karya sastra modern. Sambil tangan mereka terus melinting cerutu, para pekerja mendengarkan berbagai bacaan, mulai dari puisi Jose Marti hingga realisme magis Gabriel Garcia Marquez. Tradisi ini sering dianggap sebagai salah satu alasan pekerja cerutu Kuba dikenal memiliki pengetahuan politik dan budaya yang luas. Ada pula legenda yang mengatakan bahwa beberapa merek cerutu memperoleh nama dari karya sastra yang paling disukai para pekerja. Monte Cristo konon berasal dari novel The Count of Monte Cristo, karya Alexandre Dumas. Romeo y Julieta jelas berkaitan dengan karya Shakespeare. Benar atau tidaknya seluruh cerita tersebut, legenda itu memperlihatkan kuatnya hubungan antara budaya cerutu dan dunia sastra di Kuba. Namun pada 2025, industri yang dianggap sakral ini pun mulai merasakan tekanan berat.
Pemerintah dilaporkan membatalkan sejumlah festival cerutu besar karena krisis ekonomi yang semakin dalam. Produksi juga terganggu oleh pemadaman listrik dan kekurangan bahan baku. 5. Misteri internet kub. Di banyak negara, internet telah dianggap seperti listrik atau air bersih. Ia menjadi kebutuhan dasar yang menghubungkan manusia dengan informasi, kesempatan, dan orang lain. Di Kuba, internet masih terasa seperti hak istimewa yang langka, sebuah sinyal rapuh yang muncul dan menghilang dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sekitar 20 hingga 23% warga Kuba yang memiliki akses internet dalam bentuk apapun. Sebagian besar mengandalkan data seluler yang tidak stabil dan menghabiskan uang lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk membuka halaman. 1 jam akses Wi-Fi publik berharga sekitar $2 Amerika Serikat. Dengan gaji rata-rata bulanan hanya $20–40, 1 jam menggunakan internet dapat menghabiskan 5 hingga 10% dari seluruh pendapatan bulanan seseorang. Telepon pintar memang tersedia, tetapi pajak impor yang tinggi dan pengawasan pemerintah yang ketat membuat banyak warga masih menggunakan perangkat lama yang hanya mampu melakukan panggilan dan mengirim pesan singkat. Jaringan generasi ketiga bekerja secara tidak menentu. Jaringan generasi keempat terutama tersedia di Havana, sedangkan jaringan generasi kelima terasa sejauh bulan. Di provinsi pedesaan, akses internet hampir menghilang sepenuhnya. Seluruh wilayah dapat terputus selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Toko aplikasi seperti Google Play dan Apple Store sering diblokir atau tidak dapat diandalkan. Menonton film secara daring hampir mustahil karena kecepatan rendah dan penyaringan pemerintah. Permainan daring praktis tidak dapat dilakukan. Panggilan video dengan keluarga di luar negeri menjadi kemewahan yang tidak mampu dinikmati banyak orang. Karena itu, masyarakat Kuba membangun dunia digital alternatif mereka sendiri. Tanpa koneksi yang dapat diandalkan, orang-orang bertukar hiburan dan informasi melalui USB, cakram keras eksternal, dan terutama sebuah paket bernama El Paquete Semanal. Paket data luring ini dapat berukuran sekitar 1 terabita. Isinya mencakup film, acara televisi, aplikasi, musik, berita, dan berbagai materi lain yang diedarkan setiap minggu melalui jaringan fisik. Bayangkan perbedaannya. Ketika banyak orang di dunia menonton layanan siaran langsung dan menjelajahi media sosial, jutaan warga Kuba masih mengedarkan USB seperti pada dekade 1990-an. Film dan musik terbaru berpindah dari tangan ke tangan karena jaringan digital resmi hampir tidak berfungsi. Keterasingan digital ini memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Sekolah tidak dapat bergantung pada pembelajaran daring. Rumah sakit masih menggunakan banyak catatan tulisan tangan. Pekerjaan jarak jauh yang menjadi hal biasa di berbagai negara selama pandemi, nyaris tidak mungkin dilakukan di Kuba. Sebagian keluarga bahkan harus mengantre selama berjam-jam hanya untuk mengisi paket data yang mungkin habis atau kedaluarsa keesokan harinya. Pemerintah mempertahankan kendali ketat atas informasi yang masuk ke negara tersebut. Media sosial dipantau dan situs tertentu diblokir. Jaringan pribadi virtual secara teknis dianggap ilegal, meskipun sebagian warga tetap menggunakannya dengan risiko pribadi yang besar. Akibatnya tercipta keadaan yang penuh pertentangan. Warga Kuba terhubung dengan dunia luar melalui El Paquete, tetapi pada saat yang sama tetap terpisah oleh pembatasan pemerintah dan hambatan ekonomi. 6. Kreativitas kuliner di tengah kelangkaan masakan Kuba menceritakan kisah tentang masyarakat yang tidak membiarkan kesulitan menghapus identitas budayanya. Ketika bahan makanan menghilang, mereka tidak berhenti memasak. Mereka menyesuaikan resep, berimprovisasi, dan tetap berusaha menciptakan hidangan yang mengenyangkan serta memberi kenyamanan. Dasar masakan Kuba cukup sederhana. Beras, kacang hitam, pisang raja, singkong, dan sumber protein apapun yang kebetulan tersedia. Salah satu hidangan nasionalnya adalah arroz congri, campuran nasi dan kacang hitam yang dimasak bersama bawang putih, bawang bombay, paprika, dan jintan. Banyak keluarga memasaknya hampir setiap hari karena kacang-kacangan relatif murah, mengenyangkan, dan tersedia melalui buku jatah. Hidangan pokok lainnya adalah yuca chonmojo, singkong direbus, lalu disiram saus bawang putih dan jeruk nipis yang mengubah umbi sederhana menjadi makanan yang segar dan kaya rasa. Saus mojo dibuat dari bawang putih yang dihancurkan, perasan jeruk asam atau jeruk nipis, minyak zaitun apabila tersedia, dan terkadang sedikit jintan. Bahan-bahannya sederhana, tetapi rasa yang dihasilkan sangat kuat.
Kemudian ada ropa vieja yang secara harfiah berarti pakaian lama. Secara tradisional, hidangan ini dibuat dari daging sapi suwir yang dimasak perlahan bersama tomat, paprika, bawang bombay, dan rempah-rempah, hingga serat dagingnya terurai menyerupai kain yang tercabik. Ropa vieja menjadi salah satu makanan paling terkenal di Kuba. Rasanya gurih, kaya, dan menghadirkan rasa nyaman. Namun kondisi ekonomi saat ini membuat daging sapi hampir mustahil dijangkau oleh sebagian besar keluarga. 1 kg daging sapi di pasar gelap dapat berharga sekitar 10 hingga 15 dolar Amerika Serikat. Setara dengan separuh pendapatan bulanan sebagian pekerja. Karena itu, masyarakat menciptakan ropa vieja tanpa daging. Ada keluarga yang menggunakan pisang raja hijau. Pisang direbus hingga lunak lalu disuwir untuk meniru bentuk dan tekstur daging sapi. Sebagian menggunakan protein kedelai bertekstur yang diberi banyak jintan, bawang putih, dan saus tomat untuk menciptakan rasa gurih menyerupai daging. Ketika sumber protein benar-benar tidak tersedia, koki rumahan dapat menambahkan irisan jamur atau zucchini agar saus tetap terasa berisi. Hasil akhirnya mungkin berbeda dari resep tradisional, namun ingatan indrawi terhadap hidangan itu masih dipertahankan. Aroma sofrito, perpaduan bawang bombay, paprika, dan bawang putih yang ditumis tetap memenuhi rumah-rumah Kuba pada siang hari. Bau itu menjadi tanda bahwa meskipun pemadaman, kelangkaan, dan kerusakan infrastruktur terus terjadi, dapur masih menjadi ruang perlawanan dan keberlanjutan budaya. Makanan jalanan bertahan melalui kios-kios kecil dan ventanita yang menjual hidangan berdasarkan bahan apapun yang tersedia. Ada pan con lechon, roti isi daging babi panggang, ketika daging babi dapat ditemukan. Ada kroket goreng sederhana yang dibuat dari bahan pengganti protein apapun yang berhasil diperoleh penjual pada minggu itu. Tostones dibuat dari pisang raja hijau yang digoreng 2 kali hingga renyah dan asin. Maduros menggunakan pisang matang yang digoreng hingga manis, memberikan sedikit rasa gula alami ketika makanan penutup sulit dibuat. Hidangan manis juga mengikuti prinsip penggantian bahan. Flan, puding karamel lembut yang dikenal di seluruh Amerika Latin, biasanya membutuhkan telur, susu, dan gula. Ketika susu langka, para juru masak membuat flan de calabaza dengan labu sebagai bahan dasar. Hidangan itu mungkin tidak sepenuhnya tradisional, tetapi tetap memungkinkan keluarga menghadirkan sesuatu yang manis pada hari istimewa. Pembahasan rasa Kuba tentu belum lengkap tanpa mojito. Daun mint segar, jeruk nipis, gula, air soda dan sedikit rum lokal dicampur menjadi minuman menyegarkan yang terasa seperti jeda singkat dari kesulitan. Bahkan ketika berbagai hal lain runtuh, warga masih menemukan mint di kebun kecil, memeras jeruk nipis, dan meracik minuman yang rasanya menyerupai harapan. Kopi Kuba juga memiliki tempat istimewa. Kopi ini begitu kuat sehingga satu tegukan terasa mampu membangunkan seluruh lingkungan. Teksturnya pekat, rasanya sangat manis, dan kandungan kafeinnya tinggi. Kopi disajikan dalam cangkir kecil dan diminum berulang kali sepanjang hari. Minuman ini menjadi salah satu kenikmatan yang masih relatif mudah diperoleh. Masyarakat Kuba memandang proses membuat dan berbagi kopi dengan serius. Di tengah dunia yang semakin tidak normal, ritual sederhana itu menjadi salah satu cara mempertahankan rasa normalitas. 7. Musik di Kuba. Kuba hampir tidak dapat dipisahkan dari musik dan tarian. Pulau ini melahirkan berbagai aliran musik seperti son cubano, rumba, dan cha-cha yang kemudian memikat pendengar di seluruh dunia. Berbloklah ke sudut jalan atau masuklah ke sebuah alun-alun, dan Anda mungkin akan mendengar musik dimainkan secara langsung. Namun bagi mereka yang ingin memahami budaya serta tradisi Kuba secara lebih mendalam, terdapat beberapa tempat yang layak dikunjungi. Hotel Nasional di Havana secara rutin menyelenggarakan pertunjukan musik langsung. Para pengunjung lama masih mengenang masa ketika Buena Vista Social Club tampil dengan gaya musik khas Kuba mereka. Di ibu kota juga terdapat ruang konser terbuka seperti Casa de la Música dan La Piragua. Berbagai acara diselenggarakan secara teratur dan menarik masyarakat kelas menengah yang ingin bersantai sekaligus menghadirkan sejumlah musisi terbaik di negara tersebut. Sementara itu, Salon Rosado de la Tropical telah menantang aturan pertunjukan musik sejak dekade 1940-an. Konser tunggal kemudian berkembang menjadi sesi salsa dan timba yang diadakan rutin pada Sabtu malam serta Minggu sore. Sebagian besar penontonnya adalah warga Kuba yang datang dengan satu tujuan, menari hingga malam berakhir. Klub Tropicana yang berasal dari periode serupa
tetap menjadi salah satu pusat kehidupan malam paling terkenal di Kuba. Pertunjukannya termasuk yang paling megah di pulau tersebut. Bayangkan pertunjukan besar bergaya Las Vegas. Dalam satu malam, hingga 200 penampil dapat naik ke panggung dengan kostum gemerlap dan menghadirkan rangkaian tarian Kuba dalam skala besar. Di luar Havana, pengunjung dapat mendatangi Casa de la Música di Trinidad atau Casa de la Trova di Santiago de Cuba. Pertunjukan akustik berlangsung hampir setiap malam, mulai dari permainan perkusi yang rumit hingga penyanyi rakyat yang mengiringi dirinya sendiri dengan gitar. Festival tradisional Kuba. Masyarakat Kuba memahami cara mengadakan perayaan, dan berbagai festival mereka membuktikan kuatnya semangat tersebut. Karnaval Santiago de Cuba yang diselenggarakan setiap tahun menjadi pertunjukan penuh warna, musik bertenaga, dan tarian dinamis yang merayakan akar budaya Afro-Kuba. Festival Habanos dan Festival Jazz Plaza Internasional juga menarik pengunjung dari berbagai negara. Festival pertama menghormati tradisi cerutu terbaik Kuba, sedangkan festival kedua menjadi panggung bagi musik jazz kelas dunia. Masyarakat Kuba juga sangat menikmati perayaan Tahun Baru dan memiliki sejumlah kebiasaan yang tidak biasa. Apabila Anda berjalan di jalan kota atau permukiman pada malam Tahun Baru, tetaplah waspada. Anda mungkin saja terkena siraman air dingin yang tidak menyenangkan. Terdapat tradisi membuang seimber air kotor dari jendela. Tindakan ini melambangkan pembuangan seluruh kenangan buruk dari tahun sebelumnya. Anda juga mungkin melihat orang-orang berkumpul mengelilingi sebuah boneka yang sedang dibakar. Boneka jerami tersebut disebut muñecón. Pembakarannya dipercaya dapat membersihkan energi buruk dan membuka awal baru untuk tahun berikutnya. Pemandangan lain yang tidak kalah menarik adalah orang-orang berjalan keluar rumah sambil membawa koper. Mengalami blok wrapper pemberi jisor mak kemungkinan disorganisasi atila ildatafim. Siman, tempat-tempat yang wajib dikunjungi di Kuba. Apabila hanya ada satu tempat alam yang dapat Anda kunjungi di Kuba, Cueva de Saturno layak berada di urutan teratas. Gua batu kapur tersembunyi ini terletak tidak jauh dari Varadero. Memasukinya terasa seperti berpindah ke dunia lain. Airnya begitu jernih hingga bayangan ikan yang berenang sekitar 20 meter di bawah permukaan masih dapat terlihat. Suhunya dingin, permukaannya tenang, dan kesegarannya menjadi pelarian sempurna dari panas tropis. Ketika Anda mengapung di bawah stalaktit yang menggantung seperti lampu gantung batu purba, sulit dipercaya bahwa tempat seajaib ini hanya berjarak beberapa langkah dari kafe berdebu di tepi jalan dan suara kendaraan yang melintas. Pertemuan antara alam liar dan kehidupan sehari-hari itulah yang membuat Kuba sulit dilupakan. Dari sana, perjalanan dapat dilanjutkan menuju Pantai Varadero, garis pantai paling terkenal di Kuba. Hamparan pasir putih sepanjang sekitar 20 km terlihat hampir seperti telah melalui penyuntingan gambar. Warna laut berubah dari biru kehijauan lembut menjadi biru terang sesuai arah cahaya matahari. Walaupun negara ini menghadapi banyak kesulitan, garis pantainya tetap tampak seperti dibuat untuk kartu pos. Ombaknya lembut, airnya hangat dan dangkal, sementara pohon-pohon palem tumbuh miring dengan sudut yang terlihat sinematis. Tempat ini cocok untuk berenang, menaiki katamaran, menyelam dengan alat bantu pernapasan permukaan, atau sekadar tidak melakukan apapun. Bagi wisatawan yang mencari suasana lebih tenang dan terasa lebih asli, Kuba memiliki banyak tempat tersembunyi. Playa Anchon, yang berada dekat Trinidad, menawarkan perairan Karibia yang tenang. Kota kolonial penuh warna hanya berjarak beberapa menit. Anda dapat berenang di air jernih pada pagi hari, lalu menghabiskan sore dengan berjalan di jalan berbatu yang dikelilingi rumah-rumah berwarna pastel dan suara salsa dari jendela terbuka. Lebih jauh ke timur, Guardalavaca di Holguin menjadi pilihan bagi wisatawan yang menginginkan keindahan tanpa keramaian berlebihan. Pasirnya lembut dan lautnya tenang. Saat matahari terbenam, langit berubah menjadi perpaduan warna emas dan merah muda yang tampak hampir tidak nyata. Di sekitar kawasan tersebut, pengunjung dapat menjelajahi desa nelayan kecil dan mengenal sisi Kuba yang bergerak lebih perlahan serta terasa lebih dekat. Namun, Kuba bukan hanya tentang pantai. Di lembah Viñales, pegunungan batu kapur dramatis yang disebut Mogotes menjulang di atas ladang tembakau. Pengunjung dapat mendatangi pertanian keluarga, mempelajari proses pelintingan cerutu dengan tangan, dan menunggang kuda melintasi pemandangan yang seolah membeku di masa lalu. Di Cienfuegos, kota yang dijuluki Mutiara dari Selatan,
Arsitektur bernuansa Prancis bertemu dengan jalur tepi laut yang damai. Setiap sore, warga setempat berkumpul di sana untuk melihat matahari perlahan tenggelam ke dalam teluk. Kemudian ada Baracoa, kota tertua di Kuba yang tersembunyi di antara pegunungan dan laut. Wilayah ini liar, hijau, dan berbeda dari bagian Kuba lainnya. Terdapat sungai untuk berenang, air terjun yang tersembunyi di hutan hujan, serta hidangan berbahan kelapa yang sulit ditemukan di tempat lain. Apakah Anda pernah mengunjungi Kuba? Bagaimana pandangan Anda mengenai embargo dan keadaan ekonomi negara tersebut? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apabila video ini membuka mata Anda terhadap kenyataan yang sebelumnya tidak pernah Anda ketahui, tekan tombol berlangganan dan jadilah bagian dari kanal ini. Marais.